Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima Roh Kudus dapat hadir dan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita katakan, ku milikmu. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang Tuhan, kau memegang setiap musim hidupku. Semua ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kami pandang, tetap kau pandang indah dalammu. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari kita ulangi lagu pujian penyembahan kita dari awal. Dalam kesesakanku, kau beri Tuhan, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan, karena pengorbananmu, kau jadikanku Tuhan, kau jadikanku baru. Sungguh kami terkagum, sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan Tuhan, ku serahkan semua kekhawatiranku,
kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap kami pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan dengan siap hatimu, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Katakan semua kekurangan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tak Kau pandang dan indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu. I'm yours, I'm yours by mine. I surrender all. Kami worship You wonder, I'm alive in Your wonder. Ini setiap kami Tuhan, percaya kami milikmu. Syukur bagimu, kami percaya Kau sungguh yang hebat. Kau sadar dia Yesus, kami bersyukur. Haleluya, semua kekurangan, haleluya, semua kekhawatiran, setiap hati kami Tuhan, kami bersyukur. Catherine pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pada malam ini kami sangat berucap syukur kepadamu Bapa. Karena atas berkat dan rahmat-Mu Bapa, kami dapat berkumpul di tempat ini tidak dengan kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati WL, singer, pemain musik, beserta tamborin, dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mencontohkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Engkau berkati tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa dapat fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, saya sapa sekali lagi. Shalom Youth. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, saya endorsement untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama katakan, hatiku percaya. Mari siapkan setiap hati kita agar kita bisa memuji nama Tuhan dengan lebih lagi. Mari katakan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang ku
dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita ulangi lagu pujian kita dari awal. Saya boleh bertepuk tangan di atas kepala. Say it together. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Here we go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kembali bagi Tuhan kita yang ajaib. Masih bersemangat? Kalau masih semangat, mari kita sama-sama katakan Yesus mulia. Semuanya boleh bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Mari kita sama-sama serukan namanya. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku
keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kau menyatakan Yesus mulia. Sekali lagi. Segala yang ada, kedahsyatanmu Terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Oh, Mari kita sama-sama sorakan. oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang asli. Saya persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kami akan buka ruang kesaksian. Bagi siapa yang ingin bersaksi, kami persilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hatiku percaya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia siapa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kembang selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita lagi lagu pesan kita dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baiklah, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan agar firman Tuhan bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mari kita sama-sama katakan harapanku. Kasihmu, karyamu yang
percaya, ku aman dalammu. Semuanya katakan dengan segenap hatimu, harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan harapanku, harapanku. Saya serahkan kepada hambanya. Di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Bapak, kami aman bersama dengan Engkau. Kami percaya, kami tentram bersama dengan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan, ada ketenangan, ada kesenangan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Di luar Tuhan, tidak ada kekuatan kami. Di luar Engkau Bapak, tidak ada keamanan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus mau bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan pada saat hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami rindukan Kau turut bekerja dan berkarya di dalamnya, mengambil alih buat setiap penyampaian firman Tuhan, untuk kami boleh diberkati pribadi lepas pribadi pada saat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anak-anak kami, remaja, muda-mudi. Biarlah senantiasa mereka akan mengalami hadirat Tuhan, mengalami pemberkatan yang daripada Tuhan. Lewat firman Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau. Perubahan demi perubahan terjadi, pertobatan demi pertobatan terjadi Tuhan. Mari saat hari ini Tuhan kami rindukan, jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Penyampaian firman Tuhan pada saat hari ini akan dilaksanakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa suruh duduk? Ya, belum ada perintah ya kan? Ya, kita harus dengar-dengaran. Belum ada perintah duduk. Shalom semuanya. Kami persilakan duduk kembali. Oke, kita kembali belajar lewat firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, atau kita lihat akhir-akhir zaman ini terjadi, kita lihat kejahatan demi kejahatan di mana-mana, baik di kota maupun di desa. Firman Tuhan ini ya, yang saya mau sampaikan malam ini, mari dikatakan berbuat baik kepada sesama, menjadi anak Tuhan yang ramah dan hormat ya. Berbuat baik kepada sesama, menjadi anak Tuhan yang
ramah dan hormat. Halo, coba fokus ya. Kita di sini mau mendengarkan firman Tuhan, nanti cerita. Ya. Fokus semua pandangannya kemari. Di HP-nya ya semua Alkitab. Yakinkan di HP-mu itu Alkitab, jangan ada yang lain-lain. Iya. Oke, saya mau sampaikan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 12. Ya, Matius 7 ayat 12 kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Ya, saya percaya semuanya kita menginginkan hal yang baik. Dan semuanya kita yang ada di tempat ini, semuanya kita menginginkan kita diperlakukan apa? Diperlakukan dengan baik. Atau ada di sini mau diperlakukan dengan jahat? Halo? Ada di sini mau diperlakukan dengan jahat? Sebelah sini ada? Berarti apa? Semuanya kita mau diperlakukan dengan baik. Firman Tuhan malam ini dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Apa yang mau diperbuat kepada dirimu? Apa? Baik atau jahat? Perlakukan jugalah kepada orang lain. Itu firman Tuhan malam ini. Makanya dikatakan berbuat baik kepada sesama, menjadi anak Tuhan yang ramah dan sopan. Kalau kita kaji ya, dan kita gali dan kita cari, anak-anak sekarang ya sulit kita temukan anak-anak yang baik. Malah apa? Yang jahat yang ada. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 13. Ya, kita baca. Ya. 2 Timotius 3 ayat 13 berkata seperti ini. Sedangkan orang jahat dan orang penipu akan bertambah, mereka menyesatkan dan disesatkan. Itulah yang terjadi saat hari ini. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, bukan bertambah baik. Itulah yang terjadi. Coba kita renungkan diri kita ini, apakah kita semakin jahat? Coba renungkan dirimu. Introspeksi diri kita dulu. Apakah aku ini semakin jahat ya? Padahal setiap hari kita beribadah, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita dengar firman Tuhan. Coba renungkan dirimu dulu masing-masing. Apakah kita semakin jahat? Ya. Ada barang orang semakin kita buang, kita curi. Coba barang kita dicuri. Itu ayat firman Tuhan tadi. Kalau barangmu tidak mau dicuri, jangan mencuri. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan. Kalau kamu tidak mau dijahatin, jangan berbuat jahat. Ada amin? Iya. Itulah seharusnya anak Tuhan. Ya.
Sedangkan orang jahat, apa tadi katanya? Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Inilah yang terjadi di luar sana. Inilah yang terjadi. Mereka sudah jahat, ya, kejahatan, penipu. Mereka semakin menjadi-jadi. Ya, artinya mereka yang tadinya mencuri yang kecil-kecil, ya, menipu yang kecil-kecil, akhirnya mereka, ya, menjadi pencuri yang besar-besar, menipu yang besar-besar. Itu yang dimaksud dengan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Semakin tidak ada lagi takutnya melakukan yang jahat. Sampai mereka membunuh. Sampai mereka membunuh. Kalian kan boleh lihat bagaimana begal-begal di luar sana. Bahwa apa itu yang runcing itu, yang bengkok pula yang kayak gini dia itu coba. Nah, tahu kalian semuanya itu kan? Itu alat mereka. Mereka tidak takut lagi untuk membunuh. Tidak ada lagi takutnya melakukan yang jahat. Kenapa? Karena mereka semakin jahat. Sebenarnya hati nurani mereka itu tidak seperti itu. Tapi mereka itu tidak punya hati nurani lagi. Dengar, mereka itu kenapa mereka bisa melakukan itu? Mereka tidak punya hati nurani lagi. Kalau punya hati nurani, mereka tidak tega. Mereka tidak tega untuk membunuh. Karena masih punya hati nurani. Orang jahat itu tidak punya hati nurani lagi. Jadi firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, mari lakukan apa yang menjadi yang diperlakukan kepada diri kita. Sudah pasti hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik, ya. Berbuat baik kepada sesama, menjadi anak Tuhan yang ramah dan hormat yang bagaimana kita boleh dikatakan berbuat baik kepada sesama. Yang pertama, kita harus berbicara dengan sopan dan ramah kepada orang lain. Ya, coba, jarang kita temukan anak-anak sekarang cara berbicaranya sopan. Jarang kita temukan anak-anak sekarang yang ramah. Yang ada apa? Yang ada sombong, yang ada cuek. Apakah kayak seperti itu ciri-ciri anak Tuhan? Jadi tunjukkanlah melalui karakter dan perbuatanmu bahwasannya engkau adalah anak Tuhan yang berbuat baik kepada sesamanya, yaitu ramah, sopan. Ya, anak-anak sekarang ini semakin tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Ya, kalau kita katakan oleh karena apa ya? Apa orang tua tidak ada lagi nasihat kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak sekarang itu tidak kita temukan lagi ada sopannya, kita tidak temukan lagi ada hormatnya, karena nggak ada lagi nasihat orang tua. Saya percaya setiap orang tua, nasihat itu tidak pernah henti-hentinya dinasehati. Bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang sopan, memiliki etika. Tapi mari tunjukkan dirimu. Ditemukan melalui dirimu ada satu kesopanan, ada satu hormat kepada orang tua, kepada orang lain, kepada sesama atau yang lebih tua dari kita. Enggak harus, karena kita kakaan enggak harus kita yang dihormati. Sama adik-adik kita pun kita harus hormat. Kalau kita mau dihormati, kan itu tadi firman Tuhan.
Jadi bukan berarti lebih kecil dari kita, bukan nggak kita hargai mereka. Kita harus menghormati juga adik-adik, menghargai mereka supaya mereka juga hormat kepada kita. Ada amin? Iya. Sakit kau rasa kalau sempat adikmu itu melawan kepadamu. Makanya mereka juga butuh dihargai, butuh dihormati. Itu firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12 tadi. Katakan, ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Apa yang kamu kehendaki? Udah pasti kita mau dihargai, kita mau dihormati, kita mau diperhatikan, ya kan? Kalau kita mau seperti itu, coba berikan juga orang lain perhatian. Bisa nggak? Halo? Dalam hal kecil, coba perhatikan temanmu, perhatikan sesamamu. Ya, ketika mereka tidak punya jajan, tidak punya makanan, coba berbagi dengan mereka. Ya, perkara-perkara kecil, tapi mereka senang. Ya, kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Itulah untungnya kita anak-anak Tuhan. Saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Berbuat baik kepada sesama, menjadi anak Tuhan yang ramah dan hormat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menghargai perasaan orang lain. Anak-anak sekarang asal ngomong aja, ya kan? Nggak dia pikirkan kita sakit hati atau enggak. Gimana kira-kira? Coba introspeksi diri, kita sering nggak gitu? Kita belajar. Jarang ya anak-anak sekarang ini bisa menjaga perasaan satu dengan yang lain. Ketika perasaan kita itu tidak dihargai, ya sakit kan? Ya, jadi mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, mengerti tentang perasaan satu dengan yang lain. Yang ketiga, ya berbuat baik kepada sesama. Menjadi anak Tuhan yang ramah dan hormat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita berbagi dengan orang lain. Ada amin? Bisa? Bisa berbagi? Caranya gimana? Di sini yang ada bukan berbagi, mencuri. Ya kan? Mari kita berbagi dengan orang lain. Ya, sulit dikatakan itu melakukannya. Tapi kalau ya berbicara gampang, berbagi satu dengan yang lain. Yang ada apa? Mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Sebenarnya itu tidak baik. Kita mau juga ya seseorang itu berbagi kepada kita. Jadi kalau kita mau diperlakukan seperti itu, mari kita lakukan terlebih dahulu kepada teman kita. Kita berbagi. Ya, banyak hal ya dengan cara banyak hal yang bisa kita lakukan. Berbagi dengan pengetahuan, berbagi dengan tenaga, berbagi dengan pikiran. Kira-kira teman kita ada masalah, ada persoalan, kita bisa membantu dia dengan pikiran kita. Kita kasih solusi. Ya. Nggak selamanya berbagi itu berbagi dengan uang. Ya, nggak selamanya. Karena mungkin seringan kita nggak punya, seringan kita nggak punya uang. Jadi nggak bisa kita selamanya itu berbagi dengan uang.
Coba berbagi dengan tenaga. Kita boleh saling membantu satu dengan yang lain. Kita berbagi pikiran. Ketika teman kita memiliki masalah, memiliki persoalan, mari kita bahagi dengan pikiran kita. Kita buka jalan buat dia. Supaya dia jangan terlalu buntu pikirannya, jangan terlalu stres. Kita boleh cerita, berbagi pengalaman, berbagi masalah. Aku juga pernah loh seperti itu gitu. Coba kalau orang tua kita berantem gimana? Stres kita enggak? Kita gimana kita bisa menghadapinya gitu. Mungkin teman kita juga seperti itu dia. Mengalami hal yang sama. Kita langsung berbagi, aku juga pernah dulu seperti itu loh. Ketika mama saya, bapak saya berantem, aku juga sedih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Saya sayang mama, sayang saya bapak. Kita nggak tahu yang mana mau kita salahkan, kita nggak tahu yang mana mau kita bela. Ya kan? Apa yang kita perbuat di situ? Kita banyak berdoa kepada Tuhan. Iya. Ada amin? Iya. Jadi berbagi itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari. Selama ini mungkin kau tidak peduli tentang temanmu, tentang sesamamu. Coba, jangan menjadi orang yang apatis, tidak peduli dengan orang lain. Coba mulai sekarang. Ketika temanmu memiliki masalah apa, mungkin dia kehilangan sesuatu, kita cari sama-sama. Kalau teman kita itu sedih, kehilangan sesuatu, gimana perasaan kita? Ya, kebanyakan orang yang memang tidak punya perasaan, munggil kuje, labu aku, gitu ya kan? Coba kita berpikir seperti dia, seandainya saya yang mengalami seperti yang dia alami. Makanya gini, kita bantu untuk mencari, seandainya dapat, betapa senangnya dia, betapa bahagianya dia. Jadi kita temukan sampai dapat. Kita cari sampai dapat. Ya, kita cari sampai dapat. Ya, ini barangmu tadi. Iya, terima kasih banyak ya. Gitu kan? Senang nggak? Coba timbal balik. Bagaimana kalau kita yang kehilangan? Orang lain cuek semua, nggak peduli. Sedih nggak? Itu yang dimaksud dengan seperasaan. Ada amin? Sepenanggung, sependerita. Susahnya, susahku. Senangnya, senangku. Sakitnya, bisa enggak kita anak-anak Tuhan seperti itu? Di situ baru kau bisa temukan sahabat yang sejati. Ada amin? Kalau masa-masa kalian seperti ini, mencari sahabat yang sejati. Kalau seperti mama ini, suamilah sahabat. Nggak mungkin saya cari lagi suami. Nggak mungkin lagi saya cari suami yang lain. Iya. Kalau yang kalian seperti ini, cari teman sahabat yang sejati. Paling tidak dulu sesama jenis. Ntar laki-laki yalah, carilah sahabatku. Itu kata mama itu, kau carilah cewek. Lama-lama lope. Iya. Kita harus menghargai. Yang ketiga, mari kita berbagi seperti orang lain. Iya. Jadi ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, bukan hanya dia saja yang diberkati, tapi kita pun diberkati. Ada amin? Karena firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jangan kamu rasa rugi untuk memberi kepada teman. Ya, berbagi kepada teman. Karena ada ayat firman Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada berbagi.
Kalau kita memberi buah-buah pikiran tadi, tenaga kita ya berbentuk barang, berbentuk uang, ya kita juga sangat senang, kita bahagia. Ih, senang kali dia ya ketika aku memberkati dia. Jadi kita yang lebih berbahagia. Ada amin? Iya. Jadi itu menunjukkan supaya jangan kita pelit untuk berbagi. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Ya, menjadi anak Tuhan jangan egois. Mari kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita ketika kita membutuhkan, kita tidak langka lagi. Kita temukan ya orang-orang yang seperti itu di sekitar kita ini. Enggak perlu kita jauh-jauh mencari orang yang bisa menjadi teman, menjadi sahabat. Karena kita temukan ya sesama kita, saudara seiman kita. Ya, kita sudah satu jemaat, satu gereja. Itu yang dikatakan satu tubuh, satu roh, satu iman, satu Tuhan. Ada amin? Iya. Jadi kita tidak perlu lagi cari keluar. Karena kita temukan ada orang-orang yang seperti itu di tempat ini. Ada amin? Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa berbuat baik ya kepada sesamanya. Puji Tuhan, mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Kami kembali panggil ya singer, pemusik, tamborin. Mari coba kita semuanya datang menyembah kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Coba, jangan ada yang buka mata. Yakinkan kau terhubung dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahanmu. Buat satu penyerahan kepada Tuhan. Angkat tanganmu, menunjukkan ini aku Tuhan. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menyambut kita, menolong kita, memperhatikan kita. Mari katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Semuanya menyembah, semuanya memuji Tuhan. Jangan ada yang berdiam. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari katakan kembali, sering ku
bersyukur kepadamu malam ini Bapa. Mengingatkan lewat firman Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan-Mu, apa yang menurut baik buat diri kami. Biarlah itu juga yang kami perlakukan buat sesama kami. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat hari ini, mulai dari remaja, muda-mudi. Kami terus bawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Kami rindukan hidup mereka terus Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Kami rindukan Tuhan mereka akan mengalami kemenangan yang daripada Engkau, mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus, mengalami takut akan Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, mereka akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, pemain musik, singer, WL, dan tamborin. Mari Tuhan anugerahi mereka terus dengan talenta-talenta yang daripada Tuhan. Biar mereka dapat memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Karena Tuhan sudah memberikan yang terlebih dahulu yang terbaik buat kami. Demikian juga anak-anak-Mu yang lainnya. Anugerahi mereka terus dengan talenta-talenta yang daripada Tuhan. Anugerahi mereka pengetahuan yang daripada Engkau Bapa. Sehingga mereka benar-benar melakukan, mempersembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya buat pergumulan anak-anak kami ini, buat cita-cita mereka, buat masa depan mereka. Mari Tuhan, Kau yang menjamin. Bangkitkan semangat mereka Tuhan, bangkitkan kekuatan mereka. Semangat untuk belajar, semangat untuk berdoa, semangat bekerja. Kembalikan semangat mereka untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, buat mereka terpanggil untuk melayani Engkau, sehingga hidup mereka berarti, berguna hanya untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagaimana orang di luar sana, mereka semakin jahat, ya,
melakukan yang semakin keji di hadapan. Biarlah orang-orang yang di luar sana yang mengeraskan hatinya tidak seperti yang dialami oleh anak-anak kami yang ada di tempat ini. Mereka belajar untuk tunduk, belajar untuk merendahkan hati, belajar menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pakai hati dan pikiran mereka hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan buat pengurus-pengurus atau panitia Natal mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik ketua muda-mudi juga, Engkau berkati Tuhan, buat mereka bekerja sama lebih baik lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga muda-mudi gereja GKB Tuhan menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah anak-anak kami ini menjadi generasi penerus untuk melayani Engkau, menjadi generasi penerus untuk memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi dan garam di luar sana Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama berkata, amin.